Baik, sore ini saudara kekasih, nanti saya bilang saja setelah di ujung pengajaran ini kita bangkit berdiri, saudara ambil saudara punya roti dan anggur perjamuan, kita deklarasi. Habis deklarasi langsung kita makan perjamuannya. Jelas ya saudara? The end of this message, we all standing together and we declare, respond to the word of God, and then we close down with taking communion. Okay? Nice. Baik, sore hari ini kita akan belajar satu tema lagi di sana. Bilang di kiri kanan seperti itu. Ya, kemakmuran dengan tujuan. Ya, prosperity with a purpose. Tuhan ingin menyediakan kebutuhan kita di saat-saat kekurangan. Amen. God wants to provide for your during time of lack. Ya, saudara kekasih, mau tidak mau kita akan lewati. Kenapa? Karena dunia saat ini semakin gelap, terutama dengan resesi global yang sedang berlangsung. Kita dapat serhati karena mengetahui bahwa Tuhan telah memisahkan kita. Kita berada di dunia bukan berasal dari dunia. Katakan, saya ada di dunia tapi bukan dari dunia. Come on. We are in the world, but we are not of the world. Haleluya. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-16, Yesus berkata demikian. Kita memiliki Bapa surgawi yang mengasihi dan mempedulikan kita. Seberapa besar engkau percaya kebaikan Tuhan, sebesar itu kamu akan mengalaminya. Jika dia mempedulikan burung pipit saja, apalagi dia telah mempedulikan saya dan saudara. Amin. Pasti. Bilang kiri kanan, kamu lebih berharga dari apapun. Amen. I am more value from anything, everything. Oke. Nah, kita memiliki Bapa yang sangat luar biasa. Saudara percaya kebaikan Bapa? Amin. Masa kelaparan dan kekurangan bukanlah hal yang baru. The time of lacking is not new things. It's already happening years and years. Ya, in the Bible. Ya, Alkitab mencatat kelaparan di masa lalu terjadi ketika kita meluangkan waktu untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ini, kita dapat menemukan dorongan dan hikmat untuk masa-masa yang sedang kita jalani. We learn something and the Holy Spirit will teach us something about this situation. Setiap kali kelaparan disebutkan dalam Alkitab, kita melihat bahwa umat Tuhan bangkit dan menjadi makmur. Haleluya. Bilang kiri kanan, jangan takut kelaparan dan kekurangan. Don't worry about lacking and starving. Don't worry about it at all. Okay? Setiap kali kelaparan disebutkan dalam Alkitab, itu kita akan melihat bahwa Tuhan akan bangkit dan umat Tuhan akan menjadi makmur. Amen. Sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk bersinar. Bersinar menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Kita menjadi berkecukupan bahkan makmur di tengah masa yang sukar dan sulit. Kemakmuran yang kita alami menunjukkan kepada dunia kemampuan dan kuasa Tuhan untuk menyediakan dan memelihara kita di masa kelaparan. Saudara mesti tahu ini, bahwa sekalipun dunia memang sudah diceritakan akan menuju ke sana, tapi umat Tuhan akan dipelihara, haleluya, dijaga, lindungi. Supaya apa? Kita menjadi saksi Tuhan dari apa yang sedang Dia perbuat. Why the Lord is protect us and prosper us, so that we become the witness of His goodness to the world, haleluya. Ketika kita mempelajari bencana kelaparan yang disebutkan dalam Alkitab, kita juga melihat bagaimana Tuhan selalu menyediakan hikmat untuk menangani bencana kelaparan itu. Contoh misalnya, for example, how God give the solution to solve the problem of the lacking situation, ya. Famine. Di situ dikatakan dalam Kejadian 41, dan saudara kita akan baca nanti. Sekarang saya kasih dulu wawasan kita berpikir bersama-sama. Dalam Kejadian 41 ayat 28 sampai 36, di mana Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk menasihati Firaun. Saudara masih ingat bukan?
bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kelaparan yang akan datang. How Joseph give advice to the widow about how the famine will come 7 years for entire nation of Egypt. Jadi masa kelaparan dan kekurangan bukanlah hal yang baru bagi Tuhan. Bila kiri kanan, Tuhan tidak kejut dengan kekurangan dan malapetaka, kekurangan dan kelaparan. Tuhan tidak terkejut. Wah, ini anak makan pakai apa? No. Justru Tuhan bilang, oke, saya akan buktikan bahwa aku memelihara umatku. Amen. Saudara, Alkitab mencatat banyak situasi kelaparan terjadi di masa lalu. Ketika kita belajar untuk meluangkan, kita akan mempelajari bahwa peristiwa-peristiwa ini dapat membuat kita terdorong untuk mengambil hikmat di masa-masa yang sukar itu untuk kita jalani, menghadapi, mengelola, mengatasi situasi itu. Setiap kali kelaparan disebutkan dalam Alkitab, kita melihat bahwa umat Tuhan bangkit dan menjadi makmur. Sebagai anak Tuhan kita menyiapkan itu. Oke? Kemakmuran yang kita alami menunjukkan kepada dunia kemampuan dan kuasa Tuhan untuk menyediakan dan memelihara kita di masa kelaparan. The prosperity we experience shows the world's God's ability and power to provide and sustain us in the times of famine. Jadi katakan, saya menjadi saksi Tuhan di masa kelaparan. Come on. Yeah, we become the witness of God in the time of famine. Ketika saudara yang kasih, kita lihat bencana-bencana kelaparan, kekurangan di dalam Alkitab, kita juga melihat Tuhan bagaimana menyediakan hikmat. Misalnya kita lihat di dalam, we read in the Kejadian 41 ya, Genesis 41, 36 to 38, 36 mulai. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi ke tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ayat 37 dan 38. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat seperti ini seorang ahli ekonomi? Jawab saya, seorang ahli ekonomi? Orang yang penuh dengan roh. Bukan berarti ilmu tidak penting, tapi dalam kondisi yang tidak bisa diselesaikan oleh ilmu ekonomi dan ilmu kemakmuran, ada roh Allah. Haleluya. We see here in Genesis 41 ya, where God give Joseph the wisdom to advise Pharaoh how to anticipate, to prepare the coming famine. Contoh lain kita temukan dalam Alkitab. Another example we found in Genesis 26, 1 to 13. Dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 13, di mana hikmat khusus Tuhan berikan kepada Ishak. Dia menabur selama masa kelaparan dan menyebabkan Ishak, saudara masih ingat, dimenuhi berapa kali lipat? Berapa kali lipat? Come on! 100-fold after he saw on the time of famine. Nah, saudara gue yang kasih, ini contoh bagaimana tanah kering. Ya, kita lihat di gambar itu. Kamu bisa bayangkan kalau ditanam di seperti itu? Kira-kira jagung apa yang bisa tumbuh di situ? Ini adalah contoh bagaimana tanah terlihat selama masa kelaparan. Ya. This is how the land show up when the time of dry land. Oke? Nah, saudara yang kasih, itu kita sudah mendapatkan wawasan dengan kesimpulan sementara. Dalam masa kelaparan dan kekeringan, Tuhan setia untuk memelihara umatnya. Dia memberikan hikmat Roh Kudus agar umat Tuhan dengan kemampuan Tuhan oleh Roh Kudus, mereka memanage, mengatur apa yang telah Tuhan berikan sehingga dalam hikmat semuanya dapat terselesaikan. Ingat saudara yang kasih, masa kelaparan itu kalau kita baca dalam Alkitab tidak terlalu lama. Dia hanya 1 musim, 2 musim tertentu hanya untuk membuktikan Allah memelihara umatnya.
Tujuan kekurangan dan kelaparan hanya satu, membuktikan bahwa Allah memelihara umatnya. Jadi kalau mau dipelihara oleh Tuhan, jadilah umat Allah. Yang mengerti katakan. Oke, sekarang kita bicara soal the gift of righteousness brings others blessing. Bagaimana karunia kebenaran mendatangkan berkat kepada kita. Berkat lainnya, berkat apa saja? Dimulai dari the gift of righteousness. Coba katakan, anugerah kebenaran. Come on. Nah, the gift of righteousness ini di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26, 12 sampai 14, Genesis 26, 12 to 14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Orang itu ganti nama orang di sebelah saudara. Dan menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Haleluya. Alkitab selalu menyisikan kita, saudara kekasih, menempatkan firman tertentu dan menjadi relevansi, terkonek ke dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-14. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Wow. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita seberapa besar Allah memakmurkan Ishak ketika ia memilih untuk menabur di negeri yang selama masa paceklik. Bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara dia. Demikian pula kita dapat mengharapkan panen yang melimpah ketika kita memilih untuk menabur di tempat yang Tuhan tuntun. Amin. Misalnya untuk penginjilan, untuk dukungan pekerjaan visi misi gereja lokal dan sebagainya. Nah, tentu relevansinya kepada kita orang kota, mungkin kita tidak tanam seperti orang di pedesaan menanam jagung, padi dan sebagainya, tapi kita bekerja, melakukan apa yang menjadi tugas kita, pekerjaan kita, bisnis kita dan sebagainya. Tuhan bisa memberkati. Amen. Nah, saudaraku, dikatakan di situ, maka orang Filistin iri kepadanya. Ishak sangat makmur sehingga orang Filistin, orang-orang yang tidak percaya, iri kepadanya. So the Philistine envied him. Isaac prospered so much that Philistine, the unbeliever, envied him. Saudara lihat, mereka orang-orang dunia itu menjadi iri dan marah, saudara ya. Nah, dewasa ini kita melihat bahwa kebencian, kemarahan orang-orang kepada gereja atau kepada orang Kristen yang makmur itu dapat diaplikasikan, diterapkan melalui media sosial. Orang mengolok, orang menghina, orang kamu berdoa supaya Tuhan buka tingkap langit dan nasi turun dari surga. Saudara, kalau Anda berdoa nasi turun dari surga, saudara mau atau tidak? Saudara berdoa lalu motor turun dari langit, saudara suka atau tidak? Oh, saya tidak suka, saya sangat suka sekali. Tapi itulah people, people pray again with us, they mock at us, they speak, you pray, the money come down from heaven, motorbike come down from heaven, it's okay, welcome, haleluya. Ya, kita tidak bilang kiri kanan, telingamu anggap saja angin lalu, kasih tahu itu orang-orang lokal. Ya. Kenapa saudara yang kasih? Karena kita berfokus kepada kebenaran, amen. Kebenaran yang tidak dapat dimengerti oleh orang duniawi. Kita berfokus kepada apa yang Tuhan mau. Jadi hari ini, today, this envy can be take form of insulting Christian in social media. The people, they make short video and they speak talking about bad things toward us, the church. But no worries about it, Kita melihat kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang berjanji, mengapa kita terganggu dengan orang lain? Emangnya orang lain hebat dari Tuhan? Emangnya orang lain lebih hebat dari Tuhan? No. Kalau ada orang yang lebih hebat dari Tuhan, silahkan saudara ikut dan percaya dia. Tapi selama tidak ada orang yang lebih hebat dari dia,
cuek masa bodoh. Percaya bahwa Tuhan berjanji, Dia tepati. The Lord promised, He will fulfill it. Amen. Kita sedang berbicara dan mempersiapkan diri. We are talking about things that we are going to face it. I don't know, 1 year, 2 years, 3 years, but it's real. Time will come. Kita sedang berbicara untuk mempersiapkan diri, karena waktu itu akan datang. However, God intentionally put these verses in the Bible to show us His heart for blessing us and encourage us to trust Him for provision as we saw where He leads. Jadi kita melihat dari ayat-ayat ini, Tuhan buktikan kepada kita bahwa pada masa itu masyarakat agraris, mereka hanya bercocok tanam, dan Ishak juga harus bercocok tanam. Dan ketika dia melakukannya, Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Jadi pekerjaanmu yang ada sekarang, katakan begini, pekerjaan saya adalah ladang saya. Come on, my job is my field. Haleluya. Pekerjaanmu adalah ladangmu. Amen. Saudara mesti tangkap itu. Sebab kalau saudara tidak tangkap ini, saudara akan kebingungan nanti. Some people may argue and expecting something in return when we give is wrong. Orang bilang, oh nanti kalau kita beri dapat kembali itu omong kosong, jangan percaya. Siapa bilang? Kita mengharapkan kalau kita menabur, Anda menabur, percaya akan menuai padanya? 10 kilo kamu tabur, kamu mengharapkan 11 kilo dapat? Paling tidak 100 kilo. Itu salah. Benar. Tapi banyak orang bilang, lu jangan main judi dengan Tuhan. Lu kalau beri-beri aja. No. Saya percaya ketika kita memberi dengan ketulusan, Tuhan menghargai ketulusan kita. We are not giving by playing with God like gambling. No. We are not gambling when we give. Ketika memberi itu bukan judi. Amen. Memberi adalah we invest. We planting something. How come we planting something and we say it's a gambling? You never. Kita tidak mungkin berkata. Tapi religious, orang-orang agamawi, orang-orang yang tidak percaya, mereka bilang, kalian jangan seperti ini. Kita lihat in Luke chapter 6 38. Sama-sama kita baca 2-3 mulai. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang dilimpahkan keluar, akan diberikan orang ke dalam pangkuanmu. Lihat, ini terjemahan yang sangat sederhana saya berikan. Jadi Yesus mendorong kita untuk memberi, karena kita tahu bahwa kita akan diberi pahala atau upah manakala kita memberi. Kita akan mendapatkan panen yang besar karena kita memberi. Memberi adalah sistem kerajaan Allah untuk memakmurkan kita. Giving is the principle of the kingdom, how to prepare the people in the side of the kingdom. Kingdom people, you have to give. Orang kerajaan harus memberi. Amin. Orang kerajaan tidak boleh pelit. Atmosfer kerajaan Allah adalah give. The atmosphere of the kingdom of God is giving. Saudara, dalam kerajaan Allah, atmosfernya apa? Memberi. Dalam doa puasa saudara mulai keker-keker, apa saudara bisa memberi, saudara beri. Beri uang, beri barang, beri apa saja yang Tuhan kasih saudara. Ini momen yang paling tepat. Bilang kiri kanan, ini saatnya cuci gudang, kasih tahu. Selain cuci kita punya ginjal kan, saudara. Kita 7 hari ada cuci ginjal nih, saudara. Ginjal kita akan bilang, terima kasih Pak John Dede, biasa gula manis masuk, ini hari kurang-kurang. Terima kasih Pak Ois, biasanya kopi panas dan pisang goreng selamat pagi, tapi sekarang sudah berkurang. Dan sebagainya. Oke? Puji Tuhan. Katakan, atmosfer kerajaan sorga adalah memberi. Come on. Atmosfer itu seperti udara. Anda tidak bisa hidup tanpa udara. Oke? Nah, memang benar bahwa Tuhan tidak menyukai ketamakan. Ya.
Tuhan tidak suka materialisme, tetapi ada beberapa orang Kristen mereka mulai beralih kepada ekstrim di mana mereka punya pemikiran kemiskinan itu suci. Poor and needy is holy. Is right? Poor and needy is holy. Miskin dan suci itu, miskin dan susah atau miskin merana itu suci? Suci menurut saudara. Supaya saya suci harus miskin dan susah. The more you poor, the more you needy, the more you become holy. Semakin miskin, semakin susah, semakin suci. Yang percaya katakan amin. Tidak, bilang kiri kanan, kamu sudah pintar sekarang. No, tidak ada demikian. Ketamakan itu yang dibenci oleh Tuhan, tapi kemakmuran dipromosi oleh Tuhan. Okay? The Lord hate materialism, but He promote the prosperity over His people. Bahkan kalau kita lihat contoh-contoh leluhur-leluhur kita dalam Alkitab, misalnya Raja Uzia, the King of Uzia, and Second Chronicles 26. Kita lihat di 2 Tawarik 26 ayat yang ke-5b. Mulai 23. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala sesuatu berhasil. As long as he seeking the Lord make every aspect of his life successful. Sekarang saya tanya, dalam keuangan sukses, mendidik anak sukses, membangun bangsa sukses, menjadi warga negara sukses, kesehatan oke? Semua area sukses selama dia mencari Tuhan. Nah, saudara sudah tahu, kita mencari Tuhan itu bukan datang ke gereja. Kasih tahu, cari Tuhan tidak datang ke gereja, tetapi berakar dalam rumah Tuhan. Amin. Orang yang berakar dalam rumah Tuhan sudah pasti dia datang ke gereja. Tapi kalau orang datang ke gereja, dia akan keliling sana sini dalam dunia ini, mencari mana pujian yang enak, mana khotbah yang enak, mana salam tangan yang paling hangat. No way, that's not church. Gereja adalah tempat di mana kita berakar di sana. Dan ketika kita berakar di sana, kita terus mencari kebenaran. Saya percaya kemakmuran menjadi bagian saya dan saudara. Selama dia mencari Tuhan, Tuhan membuat semuanya makmur. Wow. Ya, ini ayat luar biasa. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mencari Tuhan dan kemakmuran saling terikat. Ya. Jadi di mana ada pencarian akan Tuhan, di situ ada kemakmuran. Amin. Kalau kamu cari Tuhan, pasti kemakmuran datang. Coba katakan demikian. Kalau engkau mencari kemakmuran, mencari Tuhan, kemakmuran pasti datang. Haleluya. Di mana ada orang yang mencari Tuhan, ke sana berkat Tuhan akan datang. Seperti di mana ada gula, di situ ada saya. Oke. Berapa banyak yang rindu mengalami kemakmuran? Katakan amin. Jangan malu-malu. Bilang kira-kira jangan malu makmur. Saudara kasih. Jangan saudara ragu. Ini janji Tuhan. Meskipun ada ajaran ekstrim tentang kemakmuran yang menumbuhkan keserakahan. Ada seperti itu, keegoisan. Itu bukan gagasan Allah. Ya. Ketika Tuhan membuat kita makmur, Dia pertama-tama membuat kita makmur dalam perjalanan kita bersama Dia. Ini dia. When God prospers us, He first prospers us in our journey with Him. Sukses berjalan bersama dengan Tuhan. Apa saudara? Success in the journey with God. Wow. Itu yang paling utama. Nah, kemakmuran dia sukses untuk apa? Dapat modal yang banyak, untung yang banyak. That's false prosperity. Yeah, false prosperity is you gain all the money, you gain all the property, more and more. That's false. The real and the true prosperity is God making us prosper in the journey with God. Jalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Menanti kedatangan Tuhan yang luar biasa, menantikan lawatan Tuhan yang luar biasa, menantikan lawatan Roh yang luar biasa. Hari demi hari dia berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kemakmuran sejati. Amin.
Jadi ketika Anda sukses berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin Anda masih rumah kontrakan, rumah masih rumah lama, rumah masih kecil, motor-motor lama, mungkin gaji belum seberapa, mungkin Anda punya hidup biasa, tapi itu tidak mempengaruhi kesuksesan. Berjalan bersama Tuhan tidak ada kaitan dengan hal-hal materi. Amin. Rasul Apostle Paul, until he end his life, he got no house. Rasul Paulus sampai mengakhiri hidupnya tidak ada rumah, just kontrak. Kamu bayangkan? Jadi Anda yang kontrak rumah saat ini berbesar hati karena Anda sama dengan Rasul Paulus. Loh. Kalau sudah ada rumah, puji Tuhan, Anda punya rumah diberkati oleh Tuhan. Tapi sudah berjalan bersama dengan Tuhan tidak ada kaitan dengan hal-hal jasmani. Bersama saya katakan, berjalan bersama Tuhan tidak ada kaitan dengan hal-hal jasmani. Walking with God is not depend on based on materialistic. No at all. Saudara tangkap ini? Katakan amin kalau kamu mengerti ini. Katakan amin. Ini harus kuat. Kalau tidak, saudara yang kasih, ketika dia mendapatkan materi tertentu, begitu dapat motor, datang gereja terlambat. Padahal dulu jalan kaki sampai 10 menit sebelum gereja. Begitu dapat motor, dia terlambat. Tanya kenapa? Beta mesti cuci motor tadi nih. Dan yang lebih dahsyat, ketika dia sudah diberkati dengan berlimpah-limpah, dia datang ke gereja, lalu pendeta tanya, why you are not coming to church? Dia said, sorry pastor, my body is not in the church, but my spirit are. Badan saya tidak ada di gereja Pak Pendeta, tapi roh saya ada di mimbar waktu Pak berdoa tadi. Saya katakan amin. Bahkan Bapak sempat tabrak saya dalam roh tadi. Bagaimana? Saudara tangkap kebenaran ini, amin? Bilang di kiri kanan, sukses dengan Tuhan itu yang paling utama. Nah, berjalan bersama. Puji Tuhan. Tahun ini gereja Tuhan sudah berjalan bersama Tuhan, kita sudah tahun ke-30. Wow. Tahun 34 sudah 40 tahun. Tahun 45 sudah 51 tahun atau 41 tahun, 51 tahun. 20 tahun dari sekarang tidak terlalu lama. Ya, berjalan bersama Tuhan. Ini perjalanan sudah panjang. Jadi sampai di sini, when God prompted us, He wants us to have strong relationship with Him. Oke, sekarang kita lihat 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5:21. Allah telah menjadikan kita benar melalui pekerjaan Yesus yang telah selesai di atas kayu salib. The Lord has made us righteous through Jesus Christ died on the cross. 2-3 baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kasih tahu di kiri kanan, kamu orang benarnya Allah. Kamu orang benarnya Allah. Kamu orang benarnya Allah. Katakan, saya orang benarnya Allah. Come on. I am the righteous man of God. Haleluya. Yang kadang-kadang naik motor tanpa helm. Langgar lampu merah dalam nama Yesus. Yang menjadikan kita orang benar adalah siapa? Yesus. Jadi selama Yesus tidak mempersalahkan kita, kesalahan kita tidak bisa merubah status kita. Katakan, kesalahan saya tidak merubah status saya orang benar. Come on. My sin, my fault never changed my status as righteous. My ID as a righteous. The gift of righteous is the greatest prosperity of all. And with His righteousness come all the blessing of the righteous. Karunia kebenaran adalah kemakmuran terbesar dari semuanya. Dan dengan kebenaran ini datanglah semua berkat orang benar. Coba katakan bersama dengan saya. Karunia kebenaran adalah berkat dari semua berkat. Come on. Ketika Anda menjadi orang benar, when you become righteous, all blessing belongs to you. Haleluya. Waktu saya menjadi benar, semua berkat sudah datang kepada saya. Bisa katakan demikian? Waktu saya menjadi benar, semua berkat sudah datang kepada saya. Wow, luar biasa. Amen. Saudara lihat,
Ini kebenaran yang tak dapat digugat oleh siapapun. Nah, sekarang apa yang akan Tuhan kerjakan kepada orang benar? What the Lord shall do through and by His righteous. Amsal 10 ayat yang ke-6. Baca bersama saya 2-3. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan keleleman. Berkat ada di atas. Berkat ada di atas. Angkat bandol-bandol saudara hari ini. Sebab bandol itu menghalangi berkat di atas kepala kamu. Semua orang lihat ada yang pakai bandol. Bukan itu yang dimaksudkan. Saudara percaya berkat? Coba pegang kepala saudara. Katakan, berkat orang benar ada di kepala saya. Katakan amin. Jadi jangan takut dompetmu kalau dikasih keluar, karena berkat tidak ada dalam dompet, berkat di atas kepala saudara. Bilang kiri, jangan takut dompet kosong, karena berkat tidak ada di situ, ada di kepala kamu. Kasih tahu di kiri kanan kayak begitu. Yang kamu perlu takut adalah orang potong kepala. Sebab kalau kau kepalamu dipotong, berkat tidak ada lagi. Makanya lihat orang potong kepala lari. Iya. Sekali lagi katakan, pegang kepala saudara. Berkat ada di atas kepala saya sebagai orang benar. Come on. Jadi saudara kasih, kalau dengar firman Tuhan itu jangan begini, nanti berkat jatuh. Haleluya, amen. Makanya sekarang itu urus kepala baik-baik, saudara kasih. Ya. Jangan kepala batu, apalagi kepala angin, saudara kasih. Ya, itu berkat nanti hilang. Kepala angin apa ini? The headache, you know, heartache, headache. The blessing is gone. Okay, the blessing are on the head of the righteous. Berkat tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak-anak kita. Yang percaya katakan amin. Janji-janji Allah ini adalah milik kita untuk diklaim. Yang percaya katakan, saya ambil berkat. Nah. Mulai dari sekarang jangan panggil anak-anak, kasihan bapak nih susah, mama nih susah. No, saudara sembunyi baik-baik. 2 orang pun susah di kolong tempat tidur. Waktu ketemu anak-anak dengan meyakinkan, lu beriman untuk apa? Motor, gampang. Sebelum kita beli ojek dulu. Wah, setia dengan ojek, pasti nanti kamu akan punya beberapa motor ojek. Anak-anak punya iman bangkit, saudara kasih. Haleluya. Kenapa? Karena berkat itu ada di kepala orang benar. Amen. Proverbs 13:22. Amsal 13 ayat 22. 2-3 mulai. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi ini lebih dahsyat lagi, saudara. Bilang kiri kanan, berkatmu ada di orang berdosa. Kasih tahu. Makanya jangan lari kalau lihat orang berdosa, berdekati dengan dia biar kamu dapat dia, saudara. Aduh, kalau begitu kau tunjuk Injil dong biar tetap berdosa, saudara. Bukan itu, saudara kasih. Jangan bikin alasan, oke? Okay? Jangan tafsir salah-salah. Jadi this verse says that the sinners lay up wealth for the righteous, and there will be a transfer of wealth from the world to God's people. Haleluya. Katakan, saya penerima kekayaan orang berdosa. Come on. Lebih keras lagi, jangan malu-malu. 2-3. Saya penerima kekayaan orang berdosa. Ganti nama orang di kanan atau kiri saya. Katakan kuat namanya. Alkitab yang bilang. Tetapi kekayaan orang berdosa. Oke, kita lihat di Pengkhotbah 2 ayat 26 mulai 23. Karena Allah memberi hikmat, pengetahuan dan sukacita kepada orang yang dikenannya. Tetapi kepada orang berdosa, ia memberikan pekerjaan
menghimpun dan mengumpul untuk diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesiaan dan usaha mencari angin. Saya deklarasikan 9 kekayaan naga, 9 naga di Indonesia datang untuk gereja Tuhan, dimulai dari kota-kota dan Kupang akan menjadi pertama. Amin. Mereka ditugaskan untuk kumpulkan. Jadi kalau saudara lihat di TV, lihat di YouTube, orang kasarnya, tabrak otak mati sudah. Saudara jangan jengkel kalau dia naik kapal pesiar atau dia naik kapal pesawat, saudara jangan, coba kalau dia jatuh, dia tobat. Jangan saudara. Tuhan sudah berjanji. Nah sekarang bertanya, orang benar yang berkenan, kan dikatakan, Tuhan akan memberikan kekayaan, di situ dan to whom God pleases. To whom God pleases. Coba katakan demikian. Kepada siapa Tuhan berkenan? Come on. Yaitu kepada orang yang punya visi. Kepada siapa Tuhan berkenan? To whom God pleases? To a visionary. Haleluya. Kalau Anda punya visi. Nah sekarang join visi bersama. Kasih tahu di kiri kanan. Mari kita satukan visi dengan gereja lokal. Come on. Kenapa? Karena kalau hanya visi pribadi kamu saja, kamu terlalu egois. Betul? 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 Karena terlalu egois. Ini ditujukan kepada siapa berkenan. Orang yang punya visi adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena visi adalah bagaimana dia mau menjadi. Dan Tuhan mau untuk kita menjadi makmur. Amin? Makmur dalam Kupang Go, Kupang Prosper, Kupang Healthy, Kupang Wise. Haleluya. Nah, jadi hari ini saya mau mendorong saudara, kalau saudara belum connect dengan 4 legasi VLC, marilah cepat-cepat connect. Karena berkat yang besar ketika Anda terima, Anda hanya membunuh diri sendiri kalau Anda tidak salurkan itu. Ingat, waktu ikan itu ditangkap, Alkitab berkata, mereka punya net atau jalan menjadi apa saudara? Goyang. Artinya problem. Dan saya sudah cerita kepada saudara, riwayat-riwayat baik di Indonesia maupun orang-orang hebat, hamba-hamba Tuhan YouTube yang top, hampir setiap menit dia keluar di YouTube. Banyak peristiwa-peristiwa yang hanya tidak disampaikan, hanya 1-2 orang yang tahu. Kenapa? Karena berkat-berkat itu hanya disalurkan kepada pribadi tertentu. Itulah sebab, coba pegang darah, katakan, saya berkomitmen menjadi distributor berkat Allah. Ya. Amin. Saya katakan VLC adalah distributor berkat Allah 34. Haleluya. Saudara, we become the distributor of God blessing. Jadi orang yang berkenan kepada Allah, to whom God blesses, the one who got the vision, the visionary. Ya. Orang yang punya visi. This refers to us. Those who have justified by faith in the blood of Jesus. Ketika Tuhan membenarkan kita menjadi orang benar, dia taruh tujuannya dalam hidup kita. Dibenarkan dengan sebuah tujuan. Katakan demikian. Bukan dibenarkan duduk-duduk. Kita dibenarkan dengan tujuan. Terkadang kita bisa merasa iri dan putus asa saat membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tidak percaya dan sukses di dunia, bukan? Namun kita dapat berbesar hati dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa mereka sebenarnya, haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudara boleh pegang, saudara punya anggur perjamuan. Jangan buka anggurnya, tapi buka rotinya dulu. Perhatikan di depan, deklarasi berdasarkan Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Saya bacakan. Karena kepada orang yang berkenan, saudara katakan, saya orangnya. Dan kepada orang yang berkenan, ia memberikan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi kepada orang berdosa, ia memberikan pekerjaan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diserahkan kepada orang yang kenan. Katakan, saya menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Karena saya memiliki visi gereja lokal menjadi visi saya. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Oke, deklarasi. Ada lebih kurang 5 deklarasi. Oke.
Kita mulai. 2, 3. Saya adalah orang yang kenan Tuhan. Tuhan berkenan kepada saya dan hidup dalam takut akan Dia dan taat kepadanya. 2. Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, sukacita. Sebutkan nama saudara. Sebutkan nama saudara. VLC menerima hikmat untuk membuat keputusan yang bijak, pengetahuan untuk bertindak benar, dan sukacita sebagai kekuatan VLC setiap hari. 3. VLC adalah pewaris kekayaan yang Tuhan transfer dari orang fasik. Katakan amin. Apa yang dikumpulkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan dialihkan kepada VLC sebagai orang yang dikenal Tuhan. Kekayaan, peluang, dan sumber daya datang kepada saya sesuai dengan janji firman Tuhan. Amin. 4. VLC percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat. Tuhan memimpin VLC dalam kelimpahan dan memperlengkapi VLC untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. 5. VLC hidup dalam janji dan rencana Tuhan. VLC tidak mengejar kekayaan dengan usaha sendiri, tetapi kekayaan dari Tuhan datang kepada VLC melalui kasih karunia-Nya. Terus di bawah, VLC mengucap syukur karena VLC dipilih dan dikenan oleh Tuhan. Kekayaan, hikmat, dan sukacita yang dari Tuhan ada atas VLC. VLC percaya VLC tidak hanya diberkati, tetapi juga dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, amin. Amin lagi, amin. Sekali lagi, amin. Bilang kiri kanan, kamu orangnya.